Nah, udah ada tuh, guys. Ayo, bro, Udah. mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Plus PGRI Cibinong, Bapak Dr. Iwan Cakrayana, ST, SPD, MSI. Kepala Sekolah SMA Plus PGRI Cibinong Reguler, Ibu Afra Fitriani, SS, SPD, MPD, GR. Guru pembimbing kita, Ibu Nur Asih, dan tamu gugus kita yaitu Bapak Oskar Frananda, Eskom. Tamu VVIP kita, Bapak Freddy Siahan, MPD, Bapak Iwan Gunawan, MPD, dan Bapak Yanuar Hardi, SPD, GR, serta Dewan Juri VCT, dan juga teman-teman peserta seminar yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul dalam kegiatan seminar pada hari ini. Perkenalkan, saya Helsi, selaku host yang akan membuka kegiatan pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah berkenan hadir dan meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan seminar ini. Sebelum memasuki acara inti, izinkan saya memperkenalkan moderator pada hari ini yaitu Michelle Watak dan narasumber dan presenter kita yaitu Muhammad Nasyaruddin Faisal yang akan menyampaikan materi mengenai learning skill. Agar acara dapat berjalan dengan lebih terarah, selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kegiatan kepada moderator. Kepada moderator yaitu Michelle Watak, saya persilahkan. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Michelle sebagai moderator di seminar ini, yang akan membimbing kalian di acara hari ini. Di seminar ini, kami akan membahas tentang learning skill. Tapi sebelum memulainya, saya ingin mengingatkan ibu guru, kakak pembimbing, dan teman-teman sekalian untuk mengisi link absensi. Jika sudah mengisinya, saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi karena sudah hadir di seminar pagi hari ini. Dan selanjutnya, untuk materi terkait learning skill akan dijelaskan oleh presenter kami yang bernama Faisal. Silakan Faisal. Baik, terima kasih atas moderator dan juga host sudah membimbing saya. Pertama-tama terima kasih juga buat teman-teman sekalian yang udah join. Nah, di sini izinkan saya untuk memaparkan materi terkait learning skill. Baik, sebentar saya akan share screen. Apakah sudah kelihatan semuanya? Udah. Sudah. Udah. Baik, langsung Ya, saja kita mulai sudah. ya. Terkait materi learning skill. Oke, yang pertama, apa sih itu learning skill? Nah, latar belakang dari learning skill ini sendiri adalah kemampuan atau cara seseorang untuk belajar secara efektif dan efisien, sehingga lebih mudah memahami materi, mengingat informasi, dan mencapai tujuan belajar. Nah, learning skill ini bukan tentang siapa yang paling pintar loh, teman-teman, tetapi tentang bagaimana cara belajar di dengan tepat. Nah, di SMA Plus PGRI Cibinong dan SMA Plus PGRI Cibinong reguler ini, kemampuan ini sangat penting karena materi pelajaran lebih banyak, tugas biasanya juga lebih kompleks, dan siswa dituntut lebih mandiri. Nah, untuk slide yang kedua, ada mengapa sih learning skill ini tuh penting di SMA? Nah, jenjang SMA ini kan pasti membawa kita tantangan-tantangan yang lebih besar dibandingkan sebelumnya kan. Selain materi, selain materi pelajaran yang sorry, mungkin Aura Kalista bisa di mute dulu. Nah, lanjut ya. Selain materi pelajaran yang lebih kompleks, siswa juga memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengikuti organisasi, ekstrakurikuler, perlombaan, hingga berbagai kegiatan pengembangan diri. Oleh karena itu, learning skill menjadi bekal penting agar siswa dapat secara efektif mengatur waktu dengan baik, serta menyeimbangkan prestasi akademik dan kegiatan non-akademik. Nah, di sini ada beberapa contoh atau poin dengan memiliki learning skill kita dapat
Yang pertama adalah belajar lebih efektif, yang kedua mengatur waktu dengan baik, yang ketiga mengurangi rasa stres saat menghadapi tugas, dan yang terakhir mencapai target akademik maupun non-akademik. Nah, selanjutnya kita mempunyai 4 skill. Nah, di sini memasuki skill yang pertama yaitu time management atau yang biasa dikenal mengatur waktu. Time management ini diartikan sebagai kemampuan mengatur waktu agar semua kegiatan dapat berjalan dengan seimbang. Jadi tidak em, mungkin banyak teman-teman sekalian yang susah masih mengatur waktu nih. Nah, di sini saya akan menjelaskan ya. Contoh-contohnya di sini ada membuat jadwal belajar. Ini sangat efektif menurut saya karena eh, jadwal belajar kita bakal lebih terarah gitu. Dan menentukan prioritas tugas, biasanya ada tugas-tugas yang emang mempunyai level sulit tersendiri. Nah, itu bisa kalian prioritaskan ya. Nah, yang ketiga ada tidak menunda pekerjaan hingga mendekati deadline. Nah, ini pasti banyak nih teman-teman sekalian yang suka menunda-nunda tugas, mendekati deadline. Nah, jangan diulangi ya teman-teman. Nah, yang terakhir, poin yang terakhir adalah tetap menyediakan waktu untuk istirahat dan hobi. Jadi biar kalian gak stres nih, nah diluangkanlah waktu untuk kalian istirahat dan juga melakukan hal-hal yang kalian suka. Nah, kenapa penting sih? Nah, di SMA ini tugas bisa datang dari beberapa mata pelajaran sekaligus. Dengan mengatur waktu, kita dapat menyelesaikan semuanya tanpa merasa kewalahan. Jadi pintar-pintar ya teman-teman dalam On kamera ya harus. mengatur time management. Sorry. Nah, yang kedua adalah active learning atau biasa dikenal dengan belajar aktif. Nah, di sini pengertiannya dari eh, active learning ini, belajar aktif berarti tidak hanya membaca atau mendengarkan guru, tetapi juga ikut memahami materi secara langsung. Nah, di sini ada cara melakukannya nih. Yang pertama ada bertanya ketika belum paham. Nah, teman-teman jangan malu untuk bertanya ya ketika kalian belum paham. Jadi kalau misalkan ada yang nggak dipahami bisa bertanya. Nah, yang kedua bisa berdiskusi dengan teman, misalkan teman sebangku atau teman sebaya yang kalian merasa nyaman. Nah, yang ketiga ada membuat rangkuman sendiri. Nah, ini sangat efektif sekali karena kita bakal bisa lebih memahami tentang materi apa aja sih gitu. Nah, yang terakhir ada mengerjakan latihan soal secara rutin. Nah, latihan soal ini juga berguna teman-teman karena biar kita tahu kemampuan kita tuh sampai mana aja sih gitu. Nah, kenapa penting? Saat kita aktif belajar, materi akan lebih mudah dipahami dan diingati dibandingkan hanya menghafal. Baik, untuk skill yang ketiga yaitu goal setting atau biasa dikenal dengan menentukan tujuan belajar. Goal setting diartikan sebagai menentukan target yang ingin dicapai selama belajar. Jadi pasti teman-teman punya nih ya kan target-target apa aja sih yang mau kita kejar di SMA ini gitu. Seperti contohnya di sini ada meningkatkan nilai matematika. Mungkin teman-teman yang matematikanya masih kurang suka atau kadang masih dapat nilai-nilai yang kurang bagus, nah bisa ditingkatkan kembali ya nilai matematikanya. Terus bisa untuk poin yang kedua masuk 10 besar di kelas. Nah, ini juga bisa dapat memotivasi kalian. Nah, yang ketiga Bentar, nggak aktif kelihatan. dalam sorry. Oke, Maaf, dilanjut ya. apakah ada kendala untuk teman-teman saat melihat presentasinya? Jika tidak, silakan Faisal untuk dilanjutkan. Oke, baik, saya izin lanjutkan ya. Nah, untuk poin yang ketiga ini aktif dalam berorganisasi. Dan yang keempat ada mengikuti perlombaan. Jadi biar kita tuh lebih terarah lagi nih gitu. Nah, kenapa sih ini penting? Tujuan yang jelas membuat kita lebih semangat dan tahu apa yang harus dilakukan setiap hari untuk mencapainya. Jadi biar kalian gak hilang arah nih ya kan. Jadi kalian harus tahu goal setting kalian tuh apa sih di sini gitu loh. Apalagi di SMA Plus PGRI Cibinong dan SMA Plus PGRI Cibinong reguler eh, banyak saingan-saingan yang memang sudah pintar sejak awal gitu. Jadi kalian jangan mau untuk terus di belakang. Nah, di sini ada peran penelitian. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Edwin A. Locke and Gary P. Latham melalui goal setting, teori menunjukkan bahwa tujuan yang jelas dan menantang dapat meningkatkan motivasi dan usaha.
Nah, untuk skill yang terakhir atau skill yang keempat adalah growth mindset atau pola pikir tumbuh. Nah, pasti banyak kan teman-teman sekalian yang masih asing nih sama apa sih itu growth mindset. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu growth mindset. Growth mindset diartikan sebagai keyakinan bahwa kemampuan dapat berkembang melalui usaha, latihan, dan pengalaman. Nah, di sini sudah dijelaskan data sesuai lapangan ya. Nah, terus ada teori dapat diterapkan sebagai pemecah masalah. Contoh-contoh growth mindset yang pertama adalah tidak menyerah ketika nilai belum bagus. Nah, pasti banyak dari teman-teman sekalian yang kayak ngerasa kok belum bagus ya, padahal kita sudah belajar terus-terusan. Nah, itu jangan gampang menyerah ya teman-teman, terus mencoba aja nggak apa-apa. Nah, yang kedua ada berani mencoba hal-hal baru. Nah, ini juga nih harus ditanamkan ya, karena biar hidup kita tuh tidak stuck di situ-situ aja. Jadi kita harus mencoba hal-hal baru yang belum pernah kita coba. Nah, yang ketiga ada mau menerima kritik dan juga saran. Nah, jadi orang tuh jangan anti kritik ya, teman-teman. Jadi harus menerima kritik dan saran selagi kritik dan sarannya itu membangun diri kita. Nah, yang terakhir ada menganggap kesalahan sebagai proses belajar. Jadi pas kalian gagal atau mungkin salah, nggak apa-apa dianggap sebagai proses belajar aja. Jangan malah merenungi terus malah nanti galau atau malah jadi dampak buruk ke diri kalian itu tidak baik ya, teman-teman. Nah, selanjutnya, kenapa sih penting setiap siswa memiliki kesempatan untuk berkembang nih, teman-teman? Yang membedakan bukan siapa yang paling pintar, tetapi siapa yang terus mau belajar dan memperbaiki diri. Gitu. Nah, di sini saya ada contoh studi kasus yang pertama, yaitu Raka adalah siswa baru SMA yang sering menunda tugas, belajar hanya saat menjelang ujian, dan mudah terdistraksi oleh media sosial. Ia juga kurang aktif bertanya saat tidak memahami materi. Nah, siapa nih dari kalian yang kayak Raka? Jangan dicontoh ya teman-teman, karena dampaknya bakal sangat ada banget. Nah, di sini dijelaskan akibatnya tugas sering terlambat, nilai ujian menurun, dan ia merasa kesulitan mengikuti pembelajaran. Jadi ada kala baiknya untuk kita tuh belajar mungkin hamin 1 minggu sebelum ujian gitu, jangan hamin 1 sebelum ujian kalian belajar ya, karena itu nggak bakal efektif. Nah terus jangan sering menunda-nunda tugas juga, harus dikerjai tugas sesuai deadline dan tepat waktu juga gitu. Nah di sini ada pengertian studi kasus yang kedua, saya bacakan ya. Saat pelajaran berlangsung, Arga hanya mendengarkan tanpa mencatat atau bertanya. Ketika mencari materi di internet, ia langsung percaya pada informasi yang ditemukan tanpa memeriksa sumbernya. Nah, di sini saya kasih warning sebentar ya. Sesuatu yang ada di internet itu belum tentu benar, teman-teman. Jadi kita harus pastikan nih, bener-bener gak sih ini tuh informasi gitu loh. Jadi informasi ini tuh bener gak sih gitu. Jadi kita harus cross check ya sebelum kita tuh menyebarkan informasi tersebut karena bisa aja salah informasi dan dampaknya ke kalian lagi. Nah, di sini dijelaskan akibatnya ia kesulitan memahami materi dan menggunakan informasi yang kurang tepat dalam tugas. Jadi dampak buruknya ke kalian sendiri. Nah, nggak kerasa nih, kita udah nyampe ke kesimpulan tentang materi learning skill ini. Oke, saya akan jelaskan kesimpulan dengan terkait learning skill ini. Learning skill adalah keterampilan yang membantu seseorang belajar secara lebih efektif, efisien, dan mandiri. Keterampilan ini tuh mencangkup kemampuan mengatur waktu, menetapkan tujuan, berpikir kritis, dan berkolaborasi, serta terus belajar dan beradaptasi. Dengan memiliki learning skill yang baik, siswa tidak hanya memperoleh nilai yang lebih baik, tetapi juga lebih siap menghadapi tantangan di SMA, perguruan tinggi, maupun dunia kerja. Nah, jadi mungkin itu saja terkait materi learning skill yang bisa saya paparkan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Baik. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Faisal sudah menyampaikan materi terkait learning skill. Jadi, sekian adalah materi tentang learning skill yang sudah disampaikan oleh Faisal. Sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab. Apakah ada pertanyaan yang ingin disampaikan oleh Bapak, Ibu Guru, Kakak Pembimbing, atau teman-teman sekalian? Jika teman-teman ada yang kurang paham, silakan ditanyakan ya, karena bertanya saat kurang paham itu termasuk salah satu skill, yaitu active learning. Untuk mengajukan pertanyaan, bisa di chat Zoom ini ya. Untuk sesi pertanyaan pertama, kita membuka untuk 3 pertanyaan.
Apakah tidak ada pertanyaan dari teman-teman? Mungkin Faisal bagus ya untuk menyampaikannya jika sudah paham semuanya. Terima kasih ya Faisal. Ya, sama-sama. Baik, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, apakah ada yang ingin menyampaikan pendapat terkait materi ini? Kira-kira apa sih menurut kalian kesimpulan tentang materi learning skill ini? Presenter Faisal, gimana kalau misalnya kita tunjuk satu orang untuk menjelaskan kesimpulan dari materi ini? Boleh, boleh. Setuju gak teman-teman kalau saya tanya untuk kesimpulan materi ini? Kalau teman-teman mendengarkan, pasti teman-teman bisa menjawabnya. Boleh tuh, Bet- Kak. Oke, saya pilih random ya. Boleh untuk Adinda Yunita. Oke, izin menjawab ya. Learning skill itu kan kemampuan yang membantu seseorang belajar secara efektif, ke seperti mengatur waktu, memahami materi, berpikir kritis, dan memecahkan masalah. Nah, kalau orang yang punya learning skill yang baik, proses belajarnya bisa jadi lebih mudah, terarah, dan hasil yang diperoleh pun lebih optimal. Kemampuan ini juga penting buat mendukung kesuksesan di sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Baik, terima kasih Adinda Hmm. Yunita karena sudah menjawab dan itu patut diberi aplaus ya teman-teman. Apakah ada yang memiliki pendapat lain untuk menambahkan materinya? Seperti menurut aku learning skill nih ada hal lainnya loh selain 4 skill itu. Apakah ada yang berpikir seperti itu? Mungkin bisa beri pendapat juga. Kalau misalnya saya beri pertanyaan kepada beberapa teman-teman, boleh atau tidak? Mungkin boleh tuh Boleh ya. seperti contohnya nanti pertanyaannya mungkin ada berapa learning skill itu gitu. Jadi kelihatan siapa yang memerhatikan, siapa yang tidak. Kalau menurut Alvia Salsabila, kenapa kita penting untuk time management? Oke, baik. Aku izin menjawab ya. Menurut saya, time management itu penting agar kita dapat menata kapan kita waktu belajar dan kapan waktu kita untuk hobi gitu. Supaya tidak bertabrakan gitu ya. Betul, kan time management itu sangat penting ya. Jadi, misal kalau kita ada eskul di hari Rabu, berarti jangan sampai ada les juga di hari Rabu. Seperti itu. Apakah Alvia ini sudah menetapkan skill itu? Alhamdulillah sudah ya. Saya menetapkan skill itu dari masuk SMP. Jadi saya sudah cukup untuk manajemen waktu. Boleh diceritakan nggak, Alvia, kalau misalnya kamu tuh nepatin skill itu kayak gimana dalam kehidupan sehari-hari? Kayak misalnya di hari Senin, kamu kegiatannya apa aja? Terus gimana cara kamu ngaturnya waktunya? Oke, di hari Senin itu kan saya upacara ya saat SMP. Saya upacara belajar hingga jam 16. Lalu hari Senin itu saya ada eskul IPA Club. Jadi saya langsung ke ruangan IPA untuk eskul seperti itu.
Oh, gitu ya, Alfia. Baik, terima kasih ya, Alfia, sudah menjawab dan menceritakan hari-harinya. Dan kalau misalnya kalian nggak bisa mengatur waktu, itu bakal susah di kaliannya karena itu mengatur waktu tuh sangat penting ya teman-teman. Kalau misalnya kalian berkegiatan banyak dan kalian nggak bisa mengaturnya, kalian akan kecapean sendiri dan akhirnya semua kegiatannya tidak kalian pertanggungjawabkan. Kalau misalnya kalian punya les, tapi juga sekolah di hari yang sama, berarti kalian harus tahu kayak gimana nih cara ngatur waktunya biar kalian bisa istirahat dengan pas. Gitu ya teman-teman. Apakah dari sini ada teman-teman yang belum bisa memanage waktu? Saya rasa tidak ada ya. Saya rasa semuanya bisa dan terima kasih karena sudah mendengarkan materi-materi ini dan bisa menjawabnya. Apakah dari Faisal ada kesimpulan lain yang ingin disampaikan kepada teman-teman? Menurut saya sih pentingnya kita untuk menguasai learning skill ini sih. Jadi kayak biar kita tuh nggak kagok nanti atau merasa ketinggalan pas kita di SMA nanti gitu. Jadi pinter-pinterlah kalian untuk bisa time management, active skill, dan juga kayak banyak skill-skill yang sudah saya paparkan tadi gitu. Baik. Kalau misalnya dari presenter kita nih, kira-kira udah berapa skill yang udah kamu kuasain, udah kamu tetapin? Nah, kalau saya sendiri, alhamdulillah semuanya sudah karena saya mengamalkan banget apa sih itu learning skill. Oke, berarti kalau misalnya saya tanya, berarti Faisal memilih materi ini karena Faisal sudah menguasai materinya kah? Bisa dibilang seperti itu karena saya sudah mengamalkan sedari dulu. Kalau misalnya di kehidupan sehari-hari, empat-empatnya kan sudah diterapin. Itu kayak gimana tuh cara nerapin empat-empatnya? Mungkin bisa dimulai dari time management. Biasanya itu saya milih jadwal-jadwal yang tidak bentrok satu sama lain. Lagi bahasa apaan? Mungkin mungkin Nih Kak Aisyah ngapain? pengen jawab. Udah mulai. Oke, baik. Maaf, teman. Nah, terus untuk Kalau skill yang kedua yang saya miliki itu active learning. Nah, saya tuh sering banget nanya ke guru ataupun teman yang saya tuh belum paham materi terkait materinya gitu. Jadi biar saya nggak ketinggalan. Apalagi saya kan juga pas SMP join organisasi-organisasi, jadi agak ketinggalan materi. Nah, saya tanya sama teman-teman saya supaya nggak ketinggalan materi. Nah, untuk misalkan goal setting, saya juga mempunyai goal setting di SMA ini. Seperti contohnya, saya ingin PTLN atau PTN, saya ingin mengejar universitas-universitas yang top di negeri ini. Itu. Nah, untuk growth mindset, saya juga udah mengamalkan apa itu growth mindset. Seperti contohnya, saya eh, misalkan saya tidak mendapatkan nilai yang bagus. Nah, saya itu nggak gampang menyerah gitu. Jadi saya lebih mengimprove skill saya lagi. Di mana sih saya kurang, di mana sih saya lebih gitu. Jadi biar termotivasi untuk terus maju, tidak stuck di situ-situ saja. Mungkin seperti itu dari learning skill yang saya miliki. kalau misalnya sebelum kamu nerapin learning skill itu, kamu ada kendala gak sih sebelumnya? Kayak misalnya kamu belum, dulu tuh kamu belum bisa manage waktu. Itu kamu dulu kendalanya kayak gimana? Nah, dulu tuh sempat juga ada pengalaman salah mengatur waktu. Itu tuh chaos banget, jadi kayak bakal hektik banget karena semuanya bertabrakan dan jadinya saya stres sendiri gitu. Jadi mulai saat itu saya belajar untuk bisa mengelola waktu dengan baik. Jadi saya menempatkan kegiatan-kegiatan saya tidak bersamaan waktunya gitu. Baik, itu ya teman-teman. Kalau misalnya belum bisa menerapkan skill itu, pasti bakal ada kendalanya. Tapi kalau misalnya sudah bisa, alhamdulillah bisa ya, Faisal ya, lancar. Alhamdulillah. Terus kalau misalnya kalian ingin berubah, bisa diterapin skill-skillnya. Kayak kalau misalnya kalian masih mikir,
aku nggak bisa nih. Itu kan ada 4 skill kan. Skill terakhir tuh growth mindset kan. Nah, itu berarti mengubah pola pikir kita. Kalau misalnya kita mikir kayak nilai kita jelek nih, terus kita kayak mikir, ya nggak bisa, udah aku nggak bisa ngerjain ini. Tapi kalau misalnya kalian mau punya nilai bagus, kalian harus mengubah pola pikir kalian. Kalian harus belajar, kalian harus niat supaya kalian bisa mendapatkan hasil yang bagus. Itu mengubah pola pikir kayak jangan bilang kalau kalian tuh nggak bisa. Kalian bisa, asalkan kalian niat ya teman-teman. Setuju gak Faisal? Betul sekali, moderator. Kalau misalnya dari Faisal, kan tadi Faisal udah nyampein materi nih. Ada gak sih pertanyaan untuk ngetes teman-teman? Saya punya satu pertanyaan saja deh untuk mungkin Ditang ya. Silakan Ditang. Apa pertanyaannya Faisal? Nah, tadi kan sudah saya paparkan materi learning skill itu. Ada berapa sih learning skill dan jelaskan eh, nama-nama dari learning skill itu. Wah, gampang sekali. Silakan Ditang. Untuk learning skill itu ada 4 yang apa ya? Untuk nama-namanya lupa tapi pokoknya ada time management, lalu apa ya? Mungkin teman-teman kalau yang tahu bisa bantu Ditang ya di komen atau langsung ngomong aja nggak apa-apa. eh, Apa ya? Saya juga lupa tadi. Kalau itu, coba jelaskan time management itu seperti apa tadi. Time management itu memanage waktu agar kita tahu kapan saatnya belajar dan kapan waktunya bermain atau yang lain-lainnya seperti itu. Baik, kalau skill keduanya apa tuh Faisal? Biar kasih tahu aja nih skill kedua, skill ketiga, skill empat apa tuh? Biar dia yang jelasin. Nah, kalau skill kedua itu ada active learning. Apa tuh active learning? Untuk active learning itu eh, bisa menanya apa? Berani untuk bertanya jika belum paham tentang materinya. Betul, hebat sekali. Betul. Kamu mendengarkan materinya ya, Ditang ya? Ya mendengarkan tapi apa agak lupa dikit. Ya, gak apa-apa. Kalau yang ketiga apa tuh Faisal? Mau nanya ke Ditang terus nih. Kenapa nggak ke yang lain nih kita oper? Boleh-boleh ke yang lain. Terima kasih ya Ditang sudah menjawab. Ya, sama-sama. Nah, untuk Ayo, dua skill yang Faisal mau nanya terakhir, siapa? saya serahkan kepada Kairi. Silakan Kairi, open mic-nya. Skill ketiga apa tuh Kairi? Tahu atau enggak? Waduh, saya baru join tadi, tengah-tengah. Aduh, kemana aja Kairi? Ah, tadi makan sih. Makasih ya udah nanya. Tadi nggak Coba ngedengerin nih. skill ketiga dong. Atau baru join banget nih? Pak, tadi baru joinnya pas di yang akhir-akhir itu, hampir mau penutupan. Ya, kecewa saya. Sayang Ya udah, banget, sayang banget. Boleh ya, sih ya, kalau enggak mau ada. dijelasin lagi. Enggak, Kak Iri, kalau misalkan kamu datang di akhir-akhir materi, kira-kira apa yang kamu dengar nih? Kepala gede banget dah. Apa? Berisik banget itu siapa sih yang ketawa? Mungkin mau coba saya jelaskan lagi tentang Ah skill iya yang itu ketiga dan boleh skill tuh yang keempat. jelasin lagi tuh. Simpulannya aja nih, Faisal, biar nanti dia menjelaskan lebih detailnya lagi, biar berpikir Ayo lagi. guys, 8.33 waktunya ingat waktu ya. Oke, Bu. Ini sekali lagi ya, untuk kesimpulannya Faisal, atau sudah nih kita tutup saja penutup untuk pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin kalau waktunya sudah mepet, saya serahkan kembali ke moderator saja. Baik, terima kasih ya teman-teman yang sudah menjawab pertanyaan dan sudah mendengarkan materinya. Saya sedikit kecewa nih untuk teman-teman yang kurang mendengarkan karena baru join di akhir-akhir. Nanti untuk kelompok-kelompok selanjutnya jangan seperti itu ya teman-teman.
Baik, itu adalah materi tentang learning skill yang sudah dijelaskan oleh Faisal dan kesimpulan dari saya adalah kalian juga harus menerapkan learning skill di kehidupan sehari-hari untuk mempermudah kalian, terutama kita sebagai anak SMA. Baru anak SMA, kita butuh memanage waktu supaya kita tidak kelelahan. Apalagi kan kita sekolah pulangnya sore ya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Saya kembalikan kepada host Helsi. Terima kasih Michelle, terima kasih juga Faisal yang sudah menjelaskan materi learning skill tersebut. Demikian rangkaian kegiatan seminar pada hari ini yang telah kita ikuti bersama. Saya selaku host mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para tamu VIP dan juri VCT, tamu gugus, Bapak Ibu undangan, serta seluruh peserta yang telah berpartisipasi dengan baik dalam kegiatan ini. Semoga materi yang telah disampaikan dapat memberikan kita manfaat, menambah wawasan kita semua, khususnya dalam meningkatkan learning skill. Saya juga memohon maaf apabila salah satu dari kita selama memandu acara terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih komen masih Ibu, ini udah ya saya end. Ibu, Wait bentar, Ibu mau kasih sedikit oke. komentar terhadap jalannya VCT kelompok 1 ya. Oke. So, pertama, terima kasih untuk kelompok 1 sudah melakukan VCT dengan baik. Alhamdulillah gitu ya, lancar. Cuman sedikit komentar untuk moderator. Moderator eh, moderator memang menjalankan ke apa ya? Menjalankan kegiatan gitu ya. Tapi kamu juga harus tahu batasan kapan kamu harus berhenti. Kamu harus cek waktu, terus cek keadaan teman-temannya gitu. Boleh banget kok kayak tadi, tapi tetap harus cek batasan waktunya ya. Soalnya kan kita waktunya sedikit gitu. Dan untuk presenter udah good job, sudah menguasai materi dengan baik gitu ya. Hostnya juga sudah cukup baik, tapi host kurang satu nih. Tadi host apa namanya? Apa ya tadi ya? Di nanti deh Ibu kabarin di grup ya. Nah, untuk moderator itu sebaiknya memperkenalkan presenternya gitu ya, beserta nama lengkap. Jangan cuman silahkan Faisal gitu. Faisal teh yang mana gitu. Kamu harus jelasin, oh oke presenter kita bernama Muhammad Nasyaruddin Faisal, bla 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 gitu. Oke. Oke, Baik, untuk Ibu. Maaf, Bu. Terima kasih atas saran dan kritiknya. Oke, gitu aja sih. Sisanya alhamdulillah sudah bagus. Kita tepuk tangan buat Tanta satu. Mana Riek, Riek? Tepuk tangan, Riek, tepuk tangan. Oh ya, mungkin Tepuk teman-teman tangan. buat ini absensinya jangan lupa diisi ya. Itu di chat udah ada. Nah, itu ya yang mengingatkan absensi adalah siapa? Siapa coba yang Saya mengingatkan Bu absensi? ya, Haikal. untuk jangan lupa diisi ya. Oke ya, kalau gitu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nanti ya di-upload di YouTube. Oke, Bu.